Dalam video ini akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengadaan langsung. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021, pasal 1 ayat 40, pengadaan langsung barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia dengan nilai paling banyak Rp200 juta. Dan pada ayat 41, pengadaan langsung jasa konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia dengan nilai paling banyak Rp100 juta. Ketentuan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik diatur dalam Peraturan LKPP Pasal 3 yang berbunyi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukung. Dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa, tahap pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan pengadaan, yang mana disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA atau KPA. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara pengadaan, jadwal, dan anggaran. Kedua adalah persiapan pengadaan yang dilaksanakan oleh PPK setelah RKAKL disetujui oleh DPR. Persiapan pengadaan meliputi penetapan HPS, rancangan kontrak, spesifikasi teknis atau KAK. Ketiga adalah persiapan pemilihan dilakukan oleh pejabat pengadaan setelah menerima perintah pengadaan dari PPK kepada pejabat pengadaan. Keempat adalah pemilihan penyedia dilakukan oleh pejabat pengadaan dimulai dari proses pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang. Kelima adalah pelaksanaan kontrak dilakukan oleh PPK yang meliputi persiapan SPPPJ, SPPPJ, persiapan kontrak, dan pengendalian kontrak. Keenam adalah serah terima yang dilaksanakan oleh PPK atau KPA, merupakan penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia ke PPK dan dari PPK ke KPA. Dari tahapan pengadaan langsung tersebut, ada 2 poin yang merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat pengadaan, yaitu persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia. Pertama akan dibahas terkait persiapan pemilihan pengadaan langsung. Persiapan ini meliputi review dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penetapan jadwal pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan. Berikut adalah dokumen yang harus direview dalam persiapan pemilihan. Pertama, perlu dilakukan pengecekan terhadap KAK atau spesifikasi teknis apakah sudah ada dan sesuai dengan paket pekerjaan. Kedua, dicek apakah HPS sesuai dengan lampiran survei harga yang minimal 2 survei harga. Ketiga, dicek apakah rancangan kontrak sudah sesuai, karena setelah diupload, rancangan kontrak tidak boleh berubah. Keempat, dicek apakah dokumen anggaran belanja sudah ada. Kelima, dipastikan RUP sudah sesuai. Keenam, waktu penggunaan barang atau jasa sudah sesuai dengan kebutuhan. Ketujuh, dilakukan analisa pasar terkait ketersediaan barang atau jasa. 8. Dicek kesesuaian uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya. Setelah mereview dokumen, selanjutnya adalah penetapan metode. Metode pemilihan adalah pengadaan langsung. Metode kualifikasi adalah pasca kualifikasi. Metode evaluasi penawaran adalah harga terendah. Metode penyampaian dokumen penawaran adalah 1 file. Selanjutnya adalah penetapan jadwal pemilihan, di mana jadwal pemilihan dalam pengadaan langsung tidak diatur secara khusus, melainkan penetapan jadwal adalah sesuai dengan kebutuhan. Tugas pejabat pengadaan yang kedua adalah pelaksanaan pemilihan pengadaan langsung. Ada 4 garis besar dalam pengadaan langsung.
Yang pertama adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Kedua adalah jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah. Ketiga dan keempat adalah barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Tahapan pelaksanaan pemilihan pengadaan langsung dengan nilai paling banyak 50 juta. Yang pertama yaitu pemesanan. Pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang atau jasa lainnya kepada penyedia. Kedua adalah serah terima. Penyedia dan PPK melakukan serah terima barang atau jasa lainnya. Ketiga adalah bukti pembayaran. Penyedia menyerahkan bukti pembelian atau kwitansi kepada PPK. Keempat adalah pembayaran. PPK melakukan pembayaran kepada penyedia. Tahapan pelaksanaan pemilihan pengadaan langsung dengan nilai di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Yang pertama adalah PPK menginput paket pekerjaan dalam RUP pada aplikasi SPSE. Kedua, PPK membuat draft paket pekerjaan dalam SPSE dengan menetapkan dokumen persiapan pemilihan, yaitu RUP, HPS, spesifikasi teknis atau KAK, dan rancangan kontrak. Ketiga adalah PPK mendelegasikan paket pekerjaan kepada pejabat pengadaan dengan dilengkapi dokumen persiapan pemilihan. Keempat adalah pejabat pengadaan melakukan review terhadap dokumen persiapan pemilihan. Jika dokumen lengkap, maka dilanjut dengan menyusun dokumen pemilihan. Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki. Kelima adalah pejabat pengadaan membuat paket pekerjaan dengan cara memilih paket pekerjaan yang dibuat PPK dalam SPSE, membuat jadwal pemilihan, menyusun dokumen pengadaan langsung, menetapkan persyaratan kualifikasi penyedia, menetapkan persyaratan teknis penyedia, dan terakhir mengundang calon penyedia. 6 adalah penyedia menyampaikan dokumen penawaran dengan melampirkan persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis, penawaran harga, dan waktu pelaksanaan. Ketujuh adalah pejabat pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran penyedia. 8. Pejabat pengadaan melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Kesembilan adalah penetapan pemenang, di mana penyedia yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang dengan berita acara hasil pemilihan. Jika penyedia tidak memenuhi syarat, maka proses dinyatakan gagal dan dilanjutkan dengan mengundang penyedia lain. 10. Pejabat pengadaan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK yang terdiri dari BAHP dan Summary Report. Terakhir adalah PPK melaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia yang menghasilkan output surat penunjukan penyedia barang atau jasa, surat perintah kerja, surat perintah mulai kerja, atau surat perintah pengiriman. Berikut adalah contoh berita acara hasil pemilihan yang ada dalam sistem SPSE. Berikut adalah contoh summary report yang ada dalam sistem SPSE. Berikut adalah contoh memorandum atau laporan pelaksanaan pemilihan penyedia dari pejabat pengadaan ke PPK. Demikian penjelasan tentang tahapan-tahapan pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Terima kasih.